Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga masih pada semangat ya walaupun kita berpuasa. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari tematik I, subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja dibuka buku kalian halaman 34. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Daerah tempat tinggal kita dikelilingi oleh berbagai sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan, hutan, danau, sungai, dan laut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat secara langsung dimanfaatkan, tapi ada juga yang harus melalui pengelolaan terlebih dahulu sebelum dirasakan manfaatnya oleh manusia. Ada begitu banyak sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Contohnya adalah emas, biji besi, batu bara, dan minyak bumi. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah rumput laut, padi, kelapa sawit, ayam, dan masih banyak lagi. Selain itu, sumber daya alam juga dibedakan berdasarkan keberadaan dan kelestariannya. Sumber daya alam dibedakan berdasarkan keberadaan dan kelestariannya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dipakai terus-menerus. Contohnya adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Contohnya adalah batu bara, emas, perak, dan masih banyak lagi. Baiklah, langsung saja kalian buka buku kalian halaman 36. Kali ini kita akan menjelaskan berbagai jenis sumber energi dan perubahan bentuk energi. Bisa dilihat dalam diagram di slide. Terdapat bentuk perubahan energi. Yang A adalah perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya adalah setrika. Selanjutnya yang B adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Yang C adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Dan yang terakhir yang D adalah energi cahaya berubah menjadi kimia, yaitu fotosintesis. Energi cahayanya berasal dari cahaya matahari yang membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Baiklah. Selanjutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita patut bangga memiliki kederetan kekayaan yang membawa harum nama bangsa di dunia. Misalnya adalah Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terkenal dengan terumbu karangnya hingga kekayaan sumber daya non-hayati di Papua. Nah, Kepulauan Raja Indonesia juga penghasil rotan terbesar di dunia.
Diperkirakan 80% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sementara 20% lainnya dihasilkan oleh negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Jenis-jenis rotan di Indonesia amat banyak, terdapat 312 jenis rotan di Indonesia. Kekayaan alam tersebut sudah tentu amat membanggakan kita sebagai warga negara. Nah, rasa bangga, cita tanah air, dan syukur ini terungkap dalam berbagai syair lagu nasional, misalnya lagu Indonesia Pusaka yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Salah satu teknik untuk menyanyikan berkelompok adalah kanon. Lagu kanon dinyanyikan secara susul-menyusul. Melodi pertama yang dinyanyikan disebut pemimpin atau dux, dan melodi yang mengikutinya kemudian disebut pendatang atau pengikut. Baiklah, sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Pusaka. Setelah kita mengetahui begitu besar dan kayanya negeri ini, maka sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima. Selain itu, ada definisi lain dari hak, yaitu hal yang selalu kita terima, hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak kita. Kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya kita dapat mendapatkan hak kita. Nah, di sini ada 6 contoh hak kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Selain itu, ada juga memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian, memilih dan memeluk agama yang dipercayai. Yang keempat, mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kelima, mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pekerjaan. Selain 6 hak yang disebutkan barusan, terdapat masih banyak hak lagi untuk kita sebagai warga negara. Namun, sebelum kita mendapatkan hak, kita juga wajib untuk melakukan kewajiban kita. Nah, berikut berikan contoh-contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama adalah turut serta dalam pembangunan. Yang kedua, membela negara. Yang ketiga, tunduk pada peraturan yang diterapkan UU. Yang keempat, menaati hukum. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Dan yang terakhir, membayar pajak. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini materi yang Miss berikan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ajukan dan tanyakan ke Miss secara langsung. Bisa melalui WhatsApp ya, Nak. Baiklah, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.